ke ChatGPT. Bapak Ibu bisa masuk ke ChatGPT, kemudian minta ChatGPT untuk mencarikan ide. Nah, pada saat Bapak Ibu mencari ide ini, eh, sebaiknya Bapak Ibu memberikan ChatGPT ini tentang pengetahuan yang lebih spesifik. Jadi hindari misalnya kalimat-kalimat misalnya gini, tolong carikan saya ide tentang kesehatan mental. Nah, itu terlalu umum Bapak Ibu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu eh, buat prompt yang lebih spesifik. Nah, yang from yang lebih spesifik tentunya yang hubungannya dengan keilmuan kita yang terkait dengan apa tema yang akan kita tulis tadi. Nah, itu. Kemudian di dalam eh, kita membuat prompt AI itu ada satu eh, tips yang wajib kita lakukan adalah kita melakukan positioning atau persona. Jadi kita harus memposisikan dua aktor di sini ya. Yang pertama aktornya ini adalah si AI ini. Berarti kita memposisikan dia sebagai orang yang kita tanya. Karena kita ingin meminta dia untuk mencarikan ide yang baik, maka kita posisikan si aktor A ini, si AI ini, si ChatGPT ini sebagai pakar. Kemudian aktor yang kedua adalah kita sendiri. Kita sebagai apa yang hubungannya dengan keperluan kita. Nah, ini kondisi ini apa pola seperti ini sebaiknya digunakan untuk semua prompt yang Bapak Ibu nanti bisa gunakan di platform yang lain, misalnya di Gemini, di DeepSeek dan seterusnya, sebaiknya begitu karena ini adalah konsep AI gitu ya. Konsep AI itu AI itu butuh spesifik dilakukan proses persona, artinya positioning gitu ya. Jadi yang pertama yang kita harus posisikan sekarang kan kita ingin meminta ChatGPT untuk mencarikan topik gitu ya, yang terkait dengan apa. Jadi misalnya begini, saat ini saya ingin menulis artikel tentang kesehatan mental, misalnya begitu. Sementara eh, kesehatan mental saat ini yang spesifik itu adalah kesehatan mental Gen Z. Berarti ini lebih spesifik lagi ya Bapak Ibu. Nah, karena bidang saya ini adalah bidang komputer, maka tentunya yang saya soroti adalah bagaimana membangun atau bagaimana perkembangan sistem intervensi. Jadi sistem intervensi yang berbasis digital, sistem intervensi kesehatan mental yang berbasis digital. Kalau misalnya apa ke psikolog, ke psikiater itu kan eh, perlakuan intervensi secara real dengan psikolognya dengan psikiaternya. Kalau di bidang komputer berarti bagaimana perkembangan si alat atau aplikasi intervensi yang berbasis digital yang dapat sebagai mungkin alternatif pengganti dari psikolog. Nah, maka yang ingin saya bahas adalah kesehatan mental, tapi kesehatan mental ini kan umum. Nah, spesifiknya adalah bagaimana sih sistem intervensinya itu. Bagaimana sih perkembangan sistem intervensinya itu sehingga saya ingin membuat book chapter yang punya sumbangsih di bidang ini. Nah, itu maksud saya ketika Bapak Ibu ingin brainstorming, pastikan Bapak Ibu punya spesifikasi ini gitu ya. Yang perlu kita hindari jangan sampai kita meminta ChatGPT untuk carikan ide tentang kesehatan mental, carikan ide tentang apa ya, misalnya pengaruh COVID. Nah, seperti itu kan ini ya apa terlalu umum. Nah, dan pertama kita positioning untuk posisi aktor A. Aktor A adalah ChatGPT. Maka untuk promptnya seperti ini. Anda itu berarti ChatGPT. Anda berperan sebagai
pakar gitu ya, pakar atau profesor atau karena kan yang seakan-akan yang kita tanya itu adalah seorang pakar di bidang yang ingin kita bahas ini tadi. Jadi misalnya Anda berperan sebagai pakar bidang kesehatan mental. Nah, ini perhatikan ini Bapak Ibu. Jadi khususnya, nah ini yang penting. Khususnya yang menyangkut eh, perkembangan sistem intervensi kesehatan mental untuk Gen Z. Nah, ini berarti kan spesifik. Kemudian posisi yang kedua, shift enter ya, shift enter, posisi kedua, kita selaku yang membuat prompt, selaku penelitinya. Saya adalah peneliti bidang, nah ini Bapak Ibu bisa kopas ini, atau langsung bidang terkait gitu ya. Jadi, bisa kopas. Nah, sehingga sama gitu. Nah, barulah permintaan kita, misalnya, tolong eh, carikan ide untuk book chapter, gitu ya. Tolong carikan ide untuk book chapter yang up to date, yang terkait dengan tema tersebut. Kemudian, misalnya, eh, eh, prioritaskan, misalnya, yang paling eh, terkini dan berpotensi untuk diterima di book chapter, misalnya gitu. Nah, jadi ini kita minta ChatGPT untuk mencarikan tema. Nah, enter. Nah, ini kita tunggu ChatGPT memberikan ide, gitu ya. Nah, misalnya ini. Di bawah ini saya kurasi ide book chapter yang sangat up to date dan seterusnya gitu ya. Jadi misalnya high potential and cutting edge topic misalnya satu generative mental health intervention from personalized content to personalized experience misalnya begitu. Nah, dan seterusnya. Nah, ini nanti tentunya di eh, hasil AI Bapak Ibu pasti berbeda-beda kan. Semua tergantung dari disiplin ilmu masing-masing dan kebiasaan AI ini kita gunakan gitu ya. Nah, ini semua eh, Bapak Ibu bisa bisa cermati gitu ya. Nah, dari sekian banyak ide itu biasanya nanti ChatGPT itu memberikan rekomendasi. Jadi tadi kan sudah saya minta gini ya, prioritaskan yang paling terkini. Itu berarti yang paling terkini itu biasanya terurut dari satu sampai sekian. Nah, kalau ini bisa bisa dipastikan gitu ya bahwa yang nomor satu gitu ya itu adalah yang paling direkomendasi oleh ChatGPT gitu ya. Nah, kalau misalnya katakanlah saya menggunakan ide yang pertama gitu ya, maka kita dari brainstorming ini, nah ini kan artinya kita brainstorming ya Bapak Ibu. Nah, dari brainstorming ini maka kita lakukan outline gitu. Nah, caranya untuk proses outline itu kita copy begini Bapak Ibu. Kemudian kita paste di sini. Nah, kita ke atas dulu. Ke atas kita shift enter. Nah, bentar. Kita shift enter. Nah, ini. Lalu masih di dalam prompt yang sama. Nah, gunakan prompt seperti ini. Saya beri tulisan caps lock biar lebih ini ya, biar kelihatan ini prompt. Jadi eh, ide yang pertama tadi saya kopas,
Kemudian kita lakukan proses outline. Nah, proses outline-nya itu gini. Saya sudah memilih topik nomor satu. Nah, ini nomor satu ya, Bapak Ibu. Nah, shift enter dulu. Tujuan saya, nah, berikan informasi dulu ke ChatGPT bahwa tujuannya mau ke subjektor yang mana misalnya. Tujuan saya akan eh, menulis book chapter nasional, nah, misalnya begitu. Kalau misalnya internasional berarti diganti internasional gitu ya. Kalau Bapak Ibu kebetulan misalnya sudah punya template, misalnya dengan template, nah nanti Bapak Ibu bisa ini bisa upload ini. Tapi kalau misalnya belum ya cukup begini saja. Nanti template-nya tinggal menyesuaikan gitu ya. Tujuan saya akan menulis chapter nasional. Katakanlah misalnya template-nya belum ada, sehingga belum tahu nih nanti kisi-kisinya bagaimana. Nah, maka minta ChatGPT untuk membuatkan template secara umum, gitu ya. Nah, setelah ini ya, saya sudah memilih memilih, saya sudah memilih topik nomor satu. Tujuan saya akan menulis buku chapter nasional, titik. Kemudian tambahkan begini, eh, buatkan outline dari book chapter dengan topik tersebut dan bentar, dengan format book chapter pada umumnya. Nah, jadi ini kita minta ChatGPT untuk membuat outline. Jadi saya sudah memilih topik nomor satu, juga saya akan menulis book chapter nasional, buatkan outline dari book chapter dengan topik tersebut dengan format book chapter pada umumnya gitu ya. Nah, ini topik ini kemudian kita enter. Nah, maka ChatGPT akan memberikan outline gitu ya. Nah, ini outline. Nah, ini kan. Rame ya. Nah, ini ya. I- Ini adalah judulnya ya, judulnya. Kemudian ini diberikan outline untuk latar belakang. Ini pergeseran paradigma dari ini ke sini, peran generatif AI. Kemudian eh, ini ya semuanya sudah diberikan outline-nya begitu ya. Nah, barulah dari outline ini, nah kita mulai melakukan drafting. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, outline ini Bapak Ibu perlu mencermati gitu ya. Perlu mencermati kan di sini kan ada banyak ya. Nah, ini kesimpulan sampai dengan sini. Nah, jadi misalnya kita dari outline ini kita cermati, kita mencermatinya. Bentar, kita, nah di sini ya misalnya latar ini kan pendahuluan kita lihat dia memberikan sampai 1.4 gitu ya. 1.4. Nah, kita cek di sini apakah ini sudah cocok gitu ya. Apakah sudah cocok dari 1.1 latar belakang, kemudian pergeseran paradigma, kemudian apa peran generatif AI ini seperti ini. Nah, kalau ini kan ChatGPT memberikan eh, pendahuluan itu, outline pendahuluan itu seakan-akan masing-masing ini dalam satu subbab gitu ya. Tapi pada umumnya juga untuk book chapter itu pendahuluan itu langsung seperti artikel, artinya saya pendahuluan untuk paragraf pertama latar belakang dalam satu paragraf, kemudian eh, dalam satu paragraf juga dan seterusnya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan kebutuhan dari ininya, dari template dari book chapternya. Yang pasti dari outline ini kita bisa mulai. Nah, di sini kalau berdasarkan secara umum, karena tadi kan saya tidak menggunakan template gitu ya. Jadi artinya ini secara umum, maka ChatGPT memberikan outline yang pertama adalah pendahuluan dengan 4 sub
pokok bahasan, kedua karakteristik Gen Z dalam konteks kesehatan gitu. Ini berarti masih proses bagaimana apa ya literatur review yang terkait dengan karakteristik Gen Z, evolusi intervensi, kemudian konsep generatif mental health intervention dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, sampai dengan ini. Nah, tentunya setiap hasil dari kita nanti akan berbeda, Bapak Ibu, tergantung dari nanti bagaimana Bapak Ibu memutuskan temanya dan terbiasanya ChatGPT dari Bapak Ibu itu untuk dilatih gitu ya. Nah, nah di sini diberikan saran juga kalau Anda mau saya bisa bantu lanjut ke tahap berikutnya, misalnya membuat diagram framework, framework dan seterusnya. Ini tidak harus diikuti Bapak. Lanjutkan. Nah, ini kita simpan dulu, masuk ke sini misalnya. Oke, ini sebagai bahan draft saja. Nanti Bapak Ibu bisa kopas ini draft. Jadi ini kita batasi begini, baru berdasarkan outline ini kita bisa mulai gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke sini, kita masuk ke sini ya, drafting. Nah, yang akan kita minta ke ChatGPT itu untuk membuat draft, gitu ya, membuat draft dari pendahuluan ini. Nah, kemudian bagaimana kita minta draft ke ChatGPT buat ini? Sebelumnya kita perlu menyesuaikan template-nya. Kalau template-nya di dalam book chapter yang nanti Bapak Ibu akan publish itu pendahuluan ini tidak begini, artinya tidak dalam bentuk subpokok bahasan, misalnya langsung dalam bentuk paragraf per paragraf, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Tapi kalau seperti ini sama seperti ini, ya kita mengikuti ini, gitu ya. Jadi misalnya saya buat di sini. Jadi setelah ini ya, jadi kita kan tadi sudah punya simpanan ya dari sini. Nah, tapi untuk membuat draft kita melanjutkan dari paragraf yang sama, sorry, dari folder yang sama. Nah, kita kopas pendahuluan tadi. Nah, kita kopas, lalu ini saya shift enter. Nah, saya gunakan caps lock ya. Nah, buatkan draft pendahuluan berdasarkan outline outline dari paragraf ini outline dari yang atau outline di bawah ini gitu ya. Kemudian ditambahkan buat setiap subbab, misalnya Bapak Ibu inginkan untuk latar belakang sebaiknya berapa paragraf, misalnya satu paragraf, dua paragraf, itu bisa Bapak Ibu. Jadi misalnya misalnya buat setiap subbab terdiri terdiri dari eh, dua paragraf minimal misalnya. Ini. Jadi dari minimal dua paragraf misalnya gitu, atau minimal satu paragraf misalnya gitu. Boleh tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian di dalam draft itu yang penting lagi adalah sitasi gitu ya. Maka lengkapi setiap kalimat yang penting dengan sitasi dari misalnya dari artikel ilmiah,
internasional atau nasional gitu ya, atau yang bereputasi. Misalnya setiap citasi dari misalnya sumber artikel ilmiah bereputasi dan bereputasi dengan rentang waktu paling 5 tahun terakhir gitu ya, misalnya ya. Berarti yang bisa yang nanti akan direkom oleh ChatGPT adalah untuk yang rentang waktu 5 tahun terakhir. Jadi kalau yang 6 tahun terakhir tidak masuk misalnya. Tapi kalau misalnya menurut Bapak Ibu ini terlalu singkat ya 10 tahun terakhir juga boleh tergantung dari apa kebutuhan Bapak Ibu. Nah, tapi kalau bisa 5 tahun akan lebih baik atau 3 tahun supaya nanti hasilnya pun jadi lebih terkini gitu. Dengan rentang waktu 5 tahun terakhir. Nah, gini. Kemudian gunakan model citasi apa, misalnya menggunakan APA atau menggunakan Harvard atau IEEE, silakan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya di sini biasanya kalau book chapter itu banyak yang menggunakan Harvard misalnya, model citasi Harvard misalnya gitu. Kemudian eh, dibawa atau gini supaya nanti sitasi itu nanti dikumpulkan setelahnya saja. Nah, ini kita simpan dulu. Jadi tidak perlu ada referensi gitu ya. Atau kita bisa juga meminta referensinya itu mulai dari apa, paragraf ini, sorry, mulai dari pendahulu ini juga boleh. Tapi biasanya nanti kita kelupaan ya. Jadi Bapak Ibu boleh minta referensi dari sitasi yang sudah yang nanti akan diletakkan di sini. Bapak Ibu boleh meminta referensi, bisa membuat prompt di sini atau nanti di akhir-akhir setelah kesimpulan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin setiap setiap di bab ini ada saya ingin tahu sitasinya, saya ingin tahu referensinya, langsung saya masukkan ke Mendeley misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan gini, lengkapi eh, sitasi yang Anda pakai dalam referensi dengan list yang terpisah dari kalimat induk gitu aja, supaya nanti bisa kita gunakan. Nah, oke. Nah, ini dibuatkan pendahuluannya, Bapak Ibu. Nah, ini ini pasti lamanya tergantung dari ini ya Bapak Ibu, tergantung dari banyaknya yang kita minta tadi. Jadi, oke, sambil menunggu ini masih proses ya. Jadi yang perlu nanti Bapak Ibu pastikan ya, ini kan ChatGPT dengan singkatnya ya, dia membuatkan ini ya, membuatkan apa? Hasil dari tema yang sudah direkomendasikan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian juga dilengkapi dengan sitasi, gitu ya. Nah, bagaimana kita menggunakan ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menggunakan eh, kalimat ini aman jika Bapak Ibu sudah memverifikasi apakah memang kalimat ini sudah sesuai atau mungkin ada yang perlu ditambah. Nah, sebaiknya Bapak Ibu memastikan dan bisa menambahkan gitu ya. Kalau dirasa ini terlalu umum gitu ya, biasanya kalau kita lihat ini misalnya terlalu umum, kurang ada hal-hal yang spesifik yang apa ya masuk ke sini, itu nanti biasanya terdeteksi sebagai tulisan AI. Jadi meskipun kita lakukan parafrase model seperti apa gitu ya, saya pun juga beranggapan udah saya parafrase selesai gitu. Tapi itu tidak cukup. Jadi AI itu melihatnya bukan sebenarnya bukan di parafrasanya, tapi
seberapa di dalam tulisan gitu ya. Kalau muatannya itu general, meskipun itu tulisan kita sendiri atau dari tulisan AI itu kita parafrase, itu akan terdeteksi sebagai tulisan AI gitu. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu Bapak Ibu. Jadi pastikan karena Bapak Ibu yang memahami terkait dengan topik ini, tentunya saya percaya Bapak Ibu bisalah memberikan improvisasi dari apa tulisan ini gitu. Nah, kalau dirasa sudah, jadi misalnya secara singkatnya, misalnya ini sudah dilakukan gitu ya, dilakukan apa penambahan dan seterusnya, maka Bapak Ibu bisa gunakan ini gitu. Jadi, oke, misalnya saya ini ya Bu, Bapak Ibu, saya kopas gitu ya, saya kopas di sini. Nah, ini kita mulai mendapatkan satu bab ya, satu bab tentang topik tadi. Jadi ini ya. Nah, ini masih terus saja nanti bisa disusun sendiri ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah hasilnya, hasil dari book chapternya. Nah, ini Bapak Ibu yang pasti yang perlu lakukan ya Bapak Ibu yang perlu dicatat. Ini saya berikan anu ya Bapak Ibu. Eh, harus dipastikan. Oh, mohon maaf, ada kesalahan teknis Bapak Ibu. Bentar, bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kita harus bisa memastikan posisi si tulisan ini adalah dia sudah Bapak Ibu lakukan modifikasi. Jadi memverifikasi dan dimodifikasi, boleh diparafrase, lebih bagus lagi jika ditambahkan gitu ya, ditambahkan hal-hal yang spesifik yang terkait dengan ini. Dan ini sudah kita sangat bersyukur karena sudah diberikan apa narasi yang sebanyak ini, Bapak Ibu, gitu. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kan ini yang perlu kita catat lagi kan ini kan masih kopas dari ChatGPT ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih punya PR di sini. PR-nya itu adalah ini posisi dari referensi gitu ya. Ini kan sitasi ya. Nah, kenapa tadi saya minta ke ChatGPT untuk memberikan daftar referensi gitu ya. Nah, ini untuk memastikan gitu ya. Jadi ini harus diverifikasi misalnya salah satu contohnya kita verifikasi untuk ini ya. Twinnya 2020 dan resin 2021. Kita cek di sini Bapak Ibu. 2020. Nah, ini ini saya katakanlah misalnya contohnya ini ya, resin 2021. Kita cari apakah memang benar ini ada gitu ya. Kita cari Bapak Ibu. Karena ini tidak semua, kalau ini di ChatGPT manapun seperti itu. Nah, ini kita cari apakah memang ada gitu ya artikel ini. Nah, ini ada ya. Kita cek. Nah, ini perlu dicek benar-benar Bapak Ibu. Nah, ini betul ya, ada berarti Nicole Regin dan seterusnya. Nah, kalau ada oke berarti Bapak Ibu bisa gunakan ini, bisa bisa ambil citasinya, kemudian dimasukkan di Mendeley gitu ya. Dimasukkan misalnya, sorry, saya masukkan dengan format ini APA misalnya gitu ya, terus saya download gitu ya. Nah, baru digunakan gitu. Sama juga kalau ingin mencari yang lainnya Bapak Ibu. Jadi pastikan ini ada, kalau ada berarti digunakan. Kalau tidak berarti hapus dan ganti dengan yang lainnya gitu Bapak Ibu. Nah, kita coba sekali lagi untuk bab berikutnya misalnya. Bab berikutnya, nah ini nanti disimpan ya Bapak Ibu, tergantung dari setelah Bapak Ibu menseleksi semua yang digunakan ini. Kalau yang zong berarti dibuang, kalau yang ada dipertahankan, nanti Bapak Ibu tinggal menyalin saja ini. Nah, langkah kedua kita masuk ke sini.
berikutnya. Artinya begitu seterusnya gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu tadi kan dari pendahuluan ya. Kemudian yang kedua ini misalnya karakteristik Gen Z. Nah, ini kita kopas. Nah, saya praktekkan eh, sekali lagi. Sebenarnya ini mengulang saja. Sama sebenarnya. Jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan, dikopas, dikopas seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa kopas prom yang tadi. Ini kita kopas dulu. Kemudian, oh maaf, di sini ya. Ini kita kopas. Kemudian Bapak Ibu bisa kopas prom yang ini. Jadi buatkan, ini dikopas. Jadi setiap bab, ya ini shift enter, Bapak Ibu bisa kopas promnya, tinggal mengganti ini, misalnya draft berikutnya gitu saja. Buatkan draft bab kedua berdasarkan outline di bawah ini ya. Kemudian buat setiap subbab terdiri dari dan seterusnya. Nah, semuanya sama. Nah, ini ya. Kemudian klik enter. Nah, sama nanti hasilnya juga begitu. Nah, semua tergantung dari kebutuhannya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini ditambahkan linknya gitu ya. Linknya ini nanti Bapak Ibu tinggal apa, sesuaikan saja. Yang pasti yang dibutuhkan kan kalimat induknya ya. Nah, nah ini dia akan memberikan. Nah, nah ini kita bisa kopas hasilnya gitu ya. Nah, kita kopas sampai dengan sini. Kemudian kita bisa masukkan juga tadi di tadi kan ini kan yang pendahuluan ya satu, kemudian dua. Nah, maka kita sudah punya bab dua dan seterusnya. Nah, tadi kita lihat kan ini ya Bapak Ibu. Kita lihat kan ada berapa tadi? Ada sekian satu sampai dengan tujuh, sorry, sampai dengan 10. 10 itu adalah kesimpulan. Nah, 1 sampai dengan 10, Bapak Ibu gunakan prom yang sama seperti ini, hanya saja menyesuaikan dari kebutuhan spesifiknya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya kalau kalau Bapak Ibu ingin lebih spesifikkan lagi, misalnya ada hal lah yang terkait dengan yang ada di dalam bab ini, katakanlah ada hal spesifik lah yang terkait dengan ini ingin di highlight gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan saja di prompt bahwa apa highlight untuk topik ini, kemudian misalnya munculkan research gap dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa perlakukan dalam promptnya ini. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu akan menghasilkan satu eh, bab dalam book chapter yang utuh sesuai dengan outline. Nah, setelah itu, kalau Bapak Ibu dirasa sudah selesai semua, gitu ya, katakanlah, oke saya sudah selesai semua. Misalnya dari 10 bab tadi, tinggal satu bab yang belum, yaitu kesimpulan. Ya, Bapak Ibu tinggal kopas sama dengan ini untuk membuatkan kesimpulan. Setelah itu disimpan di sini, dikopas di sini. Barulah yang terakhir, kalau sudah dipastikan semua dilakukan parafrase maupun improvisasi dari tulisan ini, maka Bapak Ibu menata satu persatu untuk citasinya. Jadi ditata, dipastikan mulai dari yang pendahuluan sampai dengan bab terakhir sebelum kesimpulan, barulah nanti untuk referensi sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi, maka dengan AI akan jauh-jauh lebih mudah menyusun book chapter, bahkan tidak sampai 2 jam Bapak Ibu selesai untuk menulis book chapter. Tapi dengan catatan, Bapak Ibu, dengan catatan
ketika Bapak Ibu membuat prompt itu memang harus yang spesifik. Artinya bukan kita minta ke ChatGPT untuk membuat prompt yang apa membuat book chapter yang general itu nanti PR PR untuk kita selaku yang menulis. Akhirnya kenapa jadi PR? Karena tulisan-tulisan yang nanti akan disajikan oleh ChatGPT ke kita ini terlalu general sehingga kalau terlalu general itu, kalau kita masukkan ke dalam pendeteksi AI itu dominan, Bapak Ibu, dominan AI. Tapi kalau misalnya kita sudah spesifik di awal, tanpa harus kita parafrase, insya Allah aman gitu ya. Karena pengalaman saya memang melakukan eksperimen secara realnya itu memang saya melakukan eksperimen dalam ya, dalam hal ini jurnal ya Bapak Ibu, jurnal yang tembus Q2 gitu. Jadi Ah, yang saya lakukan adalah saya benar-benar secara spesifik meminta ke ChatGPT itu dengan data-data saya sendiri gitu. Dengan data-data saya sendiri, maka ChatGPT akan mengolah, eh, akan membantu menuliskan dan bahkan mengimprovisasi. Jadi tanpa harus saya melakukan parafrase yang ini ya, se rumit itu ya, karena parafrase itu ya cukup rumit juga ya. Nah itu tulisan saya tidak terdeteksi AI karena memang spesifik. ChatGPT hanya membantu menyusunkan saja gitu. Nah, jadi intinya Bapak Ibu dalam menulis book chapter dengan menggunakan AI itu sangat mudah. Eh, dengan syarat data yang sudah kita siapkan itu ada dan tema yang akan kita tulis itu adalah spesifik. Maka kalau kita sudah punya modal itu, insya Allah nanti ChatGPT itu dengan mudah tidak sampai 1 jam itu akan membantu menyusunkan book chapter. Jadi kita tidak akan susah apa, membuat paragraf demi paragraf secara manual. Serahkan saja ke ChatGPT untuk menuliskannya gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Fitri Marisa MKom PhD, yaitu selaku narasumber di hari kedua ini yang sudah memberikan materi. Semoga segala ilmu yang sudah kami dapatkan bisa bermanfaat untuk kami semuanya. Dan Amin. juga Amin. tadi sekalian praktek Ibu ya. J, J. Dan juga Benar tentunya banget. untuk kesimpulan yang dapat diambil dari materi di hari kedua ini, saya rasa tidak lagi saya simpulkan karena apa yang sudah Ibu Dr. Fitri Marisa sampaikan tadi, saya rasa sudah sangat lengkap dan juga tentunya jelas. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya kita akan memasuki yaitu sesi tanya jawab ya, ataupun diskusi. Bagi Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan bisa langsung raise hand ya. Ataupun menulis di chat kolom komentar dengan subjek, nama, dan juga alamatnya. Baik, ini sepertinya Ibu sudah ada ya, itu pertanyaan yang masuk di kolom chat komentar. Ya, silakan Bapak. Sebelum baik, sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk di chat kolom komentar ini, terlebih dahulu saya persilakan untuk Bapak Ibu mungkin yang ingin menanyakan langsung. Baik, kalau belum ada, saya bacakan ini Ibu ya, yaitu pertanyaan yang sudah masuk di chat kolom komentar, yaitu dari Bapak Hendra Setiawan ya. Yang pertanyaannya itu untuk apa yang maksudnya? Pembahasan ya. Itu untuk pembahasan subbab 1 sampai dengan 1.4 ya. Dari mana ya Ibu? Itu pertanyaannya Bu, dari Bapak Hendra ya. Baik, baik terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya. Izin Pak Rizal saya jawab langsung ya Pak Rizal. Boleh, boleh Bu. Baik, baik. Bapak, jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, Bapak, bahwa untuk pembahasan subbab 1 sampai dengan subbab 1.1 sampai 1.4 itu adalah dari outline yang sudah disajikan oleh ChatGPT tadi, Bapak. Jadi sebenarnya untuk Bapak Ibu semua juga, artinya gini.
ketika ChatGPT itu nanti akan memberikan apa subbab ya, itu juga tergantung dari materi atau tergantung dari tema yang kita prompt tadi. Seperti tadi yang saya contohkan kan, saya ingin menulis terkait dengan sistem intervensi kesehatan mental. Itu ah, sudah dianggap spesifik oleh ChatGPT karena ada unsur bukan hanya kesehatan mental secara umum, tapi yang dibahas adalah sistem intervensinya. Nah, kalau misalnya kembali ke pembahasan Bapak Ibu, nah Bapak Ibu pastikan topik itu dari yang general, misalnya topik tentang kemiskinan gitu, atau tentang stunting. Nah, yang dibahas Bapak Ibu adalah yang mananya. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan brainstorming, Bapak Ibu perlu pastikan bahwa yang dipromkan itu adalah spesifik. Nah, setelah spesifik itu nanti kan dipilih ya, dipilihkan oleh oleh apa ChatGPT ada beberapa gitu ya, diberikan list beberapa pilihan topik pembahasan. Nah, dari topik pembahasan kita pilih salah satu gitu ya. Nah, salah satu itulah kita minta lagi ChatGPT untuk membuatkan outline. Nah, outline itu tadi kan kalau saya misalnya pendahuluan 1.1, 1.4, bisa jadi Bapak Ibu 1.1 sampai 1.7, bisa jadi begitu karena setiap setiap dari yang kita hasilkan nanti akan memiliki hasil yang berbeda karena berbeda topik pastinya, kemudian berbeda eh, pengetahuan dari ChatGPT kita masing-masing, begitu. Nah, sehingga nanti ChatGPT akan mengolahkan, akan memberikan kesimpulan sesuai dengan apa pengetahuan-pengetahuan tentang bu chapter yang ada di dunia, gitu. Nah, sehingga kalau pertanyaannya dari mana ini apa subbab 1.1 sampai 1.4 itu adalah dari eh, ChatGPT yang sudah apa, menganalisis berdasarkan topik tema tersebut gitu. Nah, kira-kira begitu Bapak yang bisa saya jawab. Semua bisa membantu. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan kembali Bapak. Baik, terima kasih Bu Dr. Fitri ya, yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Hendra Setiawan ya. Semoga bisa terjawab. Eh, Baik, selanjutnya ini kan juga sudah masuk ini, itu pertanyaan di chat kolom komentar ya. Itu dari Bapak Solihan. Bagaimana terhindar dari plagiasi? Eh, Ibu Bapak Solihan. Ya, Bapak Bapak, Solihan. Bu, Ya, Bapak. gini, bagaimana cara membuat prompt yang bagus sehingga hasil ChatGPT plagiasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi kan pengalaman saya sendiri, Bapak. Asalkan yang kita data yang kita minta atau prompt yang kita minta ini spesifik. Kalau spesifik dan artinya spesifik itu berdasarkan dari apa yang kita minta. Jadi misalnya suatu contoh misalnya gini, yang tidak spesifik misalnya. Tolong buatkan saya paragraf tentang latar belakang fenomena stunting. Nah, itu kan sangat general. Jadi ketika kita membuat prompt seperti itu, kemudian ChatGPT membuatkan satu paragraf itu, ini bahasa. Nah, tapi kalau misalnya prompt kita, itu kita buat begini. Tolong buatkan saya paragraf tentang fenomena stunting berdasarkan data dari ini yang mengatakan ini dan berdasarkan eh, kaitkan dengan penelitian saya, artikel saya yang pernah saya publish dalam file ini dan seterusnya. Nah, maka paragraf yang akan diberikan oleh
ChatGPT itu akan spesifik gitu ya. Nah, kalau spesifik, insya Allah itu aman bisa kita gunakan untuk paragraf yang kita butuhkan itu tadi gitu, Bapak. Jadi itu bagaimana triknya. Eh, Memang parafrase itu cukup menyelesaikan masalah, tapi ternyata dari pengalaman saya, parafrase itu belum terlalu efektif begitu. Apalagi kalau parafrase parafrase yang menggunakan parafrase mesin, kan ada aplikasi-aplikasi untuk parafrase itu juga kurang-kurang spesifik. Jadi kesimpulannya kurang kurang efektif. Jadi kesimpulan saya sementara ini berdasarkan pengalaman yang terakhir saya menulis jurnal di Q2 itu ya memang harus kita punya kita ngeprom itu harus sesuai dengan spesifikasi data yang terrelasi dengan paragraf tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Fitri yang sudah menjawab pertanyaan daripada Bapak Solihan ya. Sama-sama. Eh, dan juga ini sudah ada itu resennya itu dari Ibu Niska Salsiani. Baik Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Bu Dokter. Ini yang jadi pertanyaan saya yang pertama adalah terkait dengan penggunaan ChatGPT yang biasa dan yang Pro. Eh, Terkait dengan citasinya. Tadi kan yang diberikan contoh itu kita menggunakan ChatGPT yang biasa. Apakah kalau kita menggunakan ChatGPT yang Pro itu akan mempengaruhi apa namanya? Akan mempengaruhi eh, yang berkaitan dengan parafrasenya itu tadi, Bu. Terus kemudian untuk perintah dari outline-nya itu apakah ada perbedaan kualitas antara yang pro dan yang eh, tidak? Terus kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana caranya kita menyusun outline itu kalau konversinya dari RPS? Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niska. Pertanyaannya, saya coba jawab satu persatu. Nanti jika saya ada yang lupa, saya diingatkan ya Ibu. Saya langsung Baik, jawab ya Bu. Pak Rizal. Baik. Eh, Baik Ibu, jadi secara umum mungkin pertanyaan pertama dan kedua bisa saya jawab dalam satu jawaban ya. Jadi penggunaan pro dengan yang tidak berbayar itu pasti ada perbedaannya, Ibu. Jadi memang benar. Jadi ketika kita menggunakan pro, menggunakan yang gratis, kita akan mengetahui perbedaannya saat kita menggunakan Pro. Nah, perbedaannya gini, kalau misalnya kita menggunakan yang gratis, misalnya paragraf ya, satu paragraf gitu, kita prompt-kan di yang gratis, kemudian kita bandingkan dengan yang Pro, pasti hasilnya itu akan lebih dalam yang Pro. Gitu. Jadi terasanya itu lebih dalam, terutama untuk pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik atau yang melibatkan eksperimen atau apapun, maka yang tidak berbayar itu kurang kurang efektif gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah ini konteks di pembahasan book chapter ya, book chapter skala nasional, saya rasa yang gratis sudah cukup cukup untuk bisa membantu dalam penulisan ini. Tapi kalau misalnya ini keperluannya untuk menulis jurnal yang berputasi misalnya Q3, Q4 atau bahkan Q2, Q1 itu memang kami menyarankan yang pro. Karena kalau sudah pembahasan itu yang terkait dengan apa jurnal kan pasti bagaimana apa kekuatan kebaruan, bagaimana kekuatan secara metodologis dari artikel itu harus dibuktikan. Nah, kalau ini pro itu akan lebih membantu daripada yang gratis. Nah, kemudian yang terkait dengan sitasi misalnya. Sitasi yang disajikan oleh yang gratis maupun yang pro, pada dasarnya mereka memiliki kelemahan yang sama.
Jadi baik pro maupun yang gratis memiliki kelemahan yang sama. Terkadang dari 10 gitu ada satu yang zonk gitu ya. Cuma kedalaman dalam dalam menghasilkan kualitas artikel itu yang berbeda. Kalau yang gratis mungkin katakanlah hanya bisa menjangkau misalnya kalau di Jawa hanya sampai dengan Surabaya saja gitu ya. Tapi kalau yang pro bisa menjangkau sampai seluruh Pulau Jawa misalnya gitu Bu. Jadi mungkin itu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menyusun dari book chapter berdasar jika jika dari RPS ya Bu, kalau tidak salah ya, ya dari RPS. Bisa Ibu. Jadi nanti dari outline kan nanti dari PPT saya itu tadi nanti Ibu bisa masuk ke brainstorming. Nah, pada saat brainstorming Ibu bisa uploadkan ini RPS-nya. Nah, dari RPS ini mungkin di subbab mungkin RPS fokus di pertemuan ini atau di seluruh pertemuan. Jadi tolong buatkan tema yang terkait yang berhubungan dengan RPS ini sehingga dapat menghasilkan satu topik book chapter. Nah, gitu. Jadi dari brainstorming pada saat nanti Ibu minta ide dari ChatGPT itu sertakan RPS itu sebagai knowledge yang nanti akan dibaca ChatGPT sebagai sumber inspirasi dia menyusunkan temanya. Nah, sangat memungkinkan Ibu bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Niska Sarsiani ya, itu yang sudah menanyakan langsung. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menanyakan langsung. Sebelum saya bacakan, ini sudah ada ya, itu beberapa pertanyaan yang masuk di chat kolom komentar. Mungkin sebelum saya bacakan, ada di antara Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung. Boleh. Baik, kalau Ya. ya, Pak Reza, ya, sedikit pada Bu boleh Ibu, Fitri. Bapak ya. Ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya kira warahmatullahi ini wabarakatuh. cukup menarik. AI ini bisa membantu kita dalam mengakses segalanya ya. Nah, ini bagaimana kalau saya berencana ada tesis saya mau saya upgrade menjadi book chapter atau buku. Nah, apa-apa yang harus saya ubah? Misalnya gini, pola pikir sudah terstruktur, sekarang ingin kita perkaya dengan AI. Apakah formnya perlu kita ubah atau bagaimana tekniknya agar bisa menghasilkan suatu new books, buku baru untuk tesis ini? Bagaimana triknya? Cara kita membuatnya dengan menggunakan dengan bantuan AI ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Saya langsung jawab ya Pak Rizal. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Razali untuk pertanyaannya. Bagus Bapak. Jadi eh, tesis ini sangat memungkinkan menjadi buku Bapak. Jadi Ya, menjadi buku ini cukup dengan bantuan AI saja karena Bapak ya, sudah punya materinya gitu. ya, Tinggal menyusun menjadi sebuah buku, mungkin jadi buku referensi. Saya, ya, disertasi saya itu juga jadi buku Bapak. ya, Nah, memang pada saat itu memang belum terlalu marak untuk ChatGPT, saya jadi menyusun ulang akhirnya begitu. Tapi ya, kalau saat ini tidak perlu menyusun ulang, Bapak. Jadi kita tinggal membuat prompt dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi solusi untuk Buniska. Jadi Buniska tadi kan ingin membuat book chapter, tapi dari temanya itu dari RPS. Nah, Bapak malah lebih banyak lagi ini ya, materinya jelas ada gitu. ya, Berarti nanti diuploadkan saja untuk tesisnya. Kemudian tesis itu kita membuat prompt, nanti Bapak membuat prompt agar ChatGPT membuatkan outline judul, kemudian dan outline dari buku referensi yang sumbernya dari tesis tersebut. Maka nanti eh, ChatGPT akan memberikan outline bab satu ini, bab dua ini, bab tiga. Ikuti saja, Bapak. Ikuti saja, kemudian minta ChatGPT untuk menyusulkan satu persatu per bab. Jadi pada prinsipnya sama dengan yang saya praktekkan tadi, tapi tentunya nanti jalurnya akan lebih panjang.
hasilnya akan lebih banyak karena itu melibatkan dari buku tesis ya. Tesis tentunya banyak yang dibahas di situ. Nah, nanti Bapak bisa cermati. Nah, satu hal yang penting kalau sudah menjadi tema dengan isi yang kompleks gitu, kelemahannya dari apa AI secara umum itu dia tidak terlalu bisa memindahkan visualisasi, Bapak. Tidak terlalu bisa memindahkan gambar, kemudian tabel itu juga tidak terlalu ini ya. Jadi harus diverifikasi. Jadi, gambar kadang dia tidak bisa membaca. Nah, ini perlu diverifikasi. Jadi setiap hasil yang disajikan oleh ChatGPT diverifikasi apakah dia bisa membaca gambar yang ada di dalam bab-bab yang ada di tesis atau tidak. Kalau tidak bisa ya tinggal ditambal sulam saja sesuai dengan apa yang ada di dalam buku. Nah, itu tapi setidaknya dengan adanya AI itu akan sangat jauh lebih membantu Bapak daripada kita menyusun menyusun buku referensi dari tesis dengan cara manual. Mungkin butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, tapi ini 1 minggu. Nah, kalau kita fokus sudah cukup, bahkan nggak sampai 1 minggu barangkali Bapak. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab, Pak. Perlu nggak dia pakai template, misalnya mengikuti template-template tertentu itu bagaimana? Ya, perlu Bapak. Jadi, misalnya katakanlah Bapak sudah punya apa ya rencana mau dimasukkan di buku di penerbit mana, kemudian bisa minta ke penerbitnya template bukunya itu yang mana, baru nanti menyesuaikan itu. Nah, itu menjadi salah satu knowledge yang nanti juga perlu diuploadkan di dalam ChatGPT supaya ChatGPT menyesuaikan bahwa buku ini apa tesis ini akan dipindahkan atau akhirnya disesuaikan outline-nya dengan outline buku dengan template dari penerbit tersebut itu nanti akan jauh lebih memudahkan gitu ya. Tinggal memverifikasi saja. Nanti Pak Razali tinggal memverifikasi saja apakah sudah benar atau mana yang kurang dan seterusnya. Nah, itu mungkin Pak yang bisa Terima kasih, Kiki. sama-sama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Razali ya dari FK USK yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga bisa terjawab tadi yang sudah dijawab oleh Ibu Dr. Fitri Marisa. Baik, untuk selanjutnya ini sudah ada juga itu resen dari Bapak Dr. Makmur. Baik Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada penelitian. Mudah-mudahan apa yang kita kirim hari ini bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada guru-guruku yang ada pada hari ini. Langsung saja, Ibu. Saya sudah membuat beberapa outline yang berkaitan dengan rencana menyusun buku. Nah, yang paling utama itu saat ini saya panjang outline terkait dengan ciri dan mengintegrasikan dengan studi. Kemudian saya menjadi studi manajemen sistem sehingga rencana itu saya multi karena saya biasa diberikan materi tinggi materi. Nah, kira-kira menurut Ibu, kira-kira kalau menggunakan biasa itu narasinya mungkin agak bagus atau bagaimana? Nah, saya mengintegrasikan dua ilmuwan ini manajemen dengan tinggi. Kemudian yang tadi saya biasanya bingung kalau di jasa kadang ada referensi yang tidak sesuai dengan referensi yang bisa minta. Sehingga kadang saya mencari kembali. Nah, apa itu? Apakah harus menggunakan yang pro atau gimana? Sekian. Mohon maaf suaranya saya tidak menangkap pertanyaannya Bapak. Suara Pak Rizal bisa dibantu Bapak. Saya, Baik, saya ulang.
Pertama, Boleh Bapak. terkait dengan integrasi ilmuwan antara ilmu fikih dengan manajemen pendidikan. Nah, saya sudah membuat rancangan atau lain. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah kira-kira apakah biasa bisa membantu agar rancangan itu selesai dan bisa dipertanggungjawabkan atau tersebut lah gitu. Yang pertama. Yang kedua, kira-kira kalau yang biasa itu ini kan saya ada pengalaman menulis artikel, tapi ketika saya meminta referensi, saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Demikian. Rizal bisa dibantu. Mohon maaf Bapak Dr. Makmur. Mungkin ini faktor jaringan mungkin ya, sehingga suaranya Iya, terputus-putus ya. kadang-kadang. Mungkin lewat chat barangkali, Pak. Ya boleh. Ya, lewat chat Boleh saja. nanti Bapak Dr. Makmur pertanyaannya melalui kolom chat komentar aja. Mohon Mungkin maaf ini ya, faktor Ya, ya. ya. Baik, untuk selanjutnya coba saya bacakan ini Bu ya, itu pertanyaan yang masuk di chat kolom komentar. Ini pertama pertanyaan dari Bapak Andi Muhammad Arif Bijaksana. Ya. Yang pertanyaannya, mohon dijelaskan ulang cara memeriksa citasi yang telah diberikan ChatGPT. Apakah Zoom atau sudah benar? Oh, baik, baik. Nah, seperti itu. Baik, baik, terima kasih pertanyaannya, Bapak ya, Bapak atau Ibu? Ya Bapak Andi Ya, ya. tidak ayah juga anu. Ya, baik, saya coba praktekkan ulang ya, Bapak, untuk cara memeriksa citasi. Sebentar, saya izin share screen dulu. Nah, ini kita praktekkan ya, Bapak Ibu, untuk mengecek citasi. Jadi misalnya, Bapak Ibu, kita ingin mengecek citasi dari, misalnya katakanlah ini, Fleming 2021. Nah, ini di dalam citasi itu kan sudah kelihatan ya Bapak Ibu, Fleming 2021. Kita lihat di referensi yang diberikan. Kita cari apakah ada Fleming. Nah, ini 2021. Nah, ini ada. Tapi jangan langsung percaya Bapak Ibu, kita harus mengecek. Nah, mengeceknya kita ambil judulnya. Judulnya kita kopas, kita masuk ke Google, ya, kita masuk ke Google, kita masuk Google, kemudian kita kopas, silakan dikopas judulnya tadi, kita cari, nah ini biasanya ketemu, nah ketemu, kita klik, nah kalau ketemu kita klik, kita cek apakah benar, Fleming, betul, nah ini Fleming, judulnya betul, tahunnya, nah kalau ini kita cek di tahunnya, nah ini. Nah, kalau di sini kan keterangannya 2017. Nah, 2017, terus di sini ada 2016. Nah, kalau kita ingin tahu lebih jauh, kita klik PDF-nya saja. Kita klik PDF-nya. Nah, kita buka, Bapak Ibu. Kita buka. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata tahunnya salah gitu ya. Jadi ternyata bukan 2021, tapi tahunnya ada di sini, ada di tahun 2017 gitu. Januari 2017. Nah, inilah yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus benar-benar memastikan gitu ya. Memastikan apakah sumber ini betul-betul semuanya, artinya betul tahunnya, pengarangnya, apa penulisnya, kemudian judulnya. Nah, itu ternyata salah tahunnya. Berarti kita harus melakukan penyesuaian. Kita coba sekali lagi Bapak Ibu, misalnya ini Leti 2022. Nah, Leti 2022 kita cek lagi apakah ada di sini Leti. Nah, ini 2022. Kita cek lagi dengan cara yang sama Bapak Ibu. Kita masuk ke sini ke judulnya, kemudian kita bisa Google, masuk ke Google, kita kopas, enter.
Nah, kita klik di sini. Nah, ini kita cek. Ini tadi kan digital mental health intervention for depression. Nah, tadi digital mental health intervention for Nah, ini Leti EG et al. Et al. Oh, sebentar. Bentar, saya cari. Ini saya kena ini ya Bapak Ibu. Kita cari yang lain dulu ya, karena ini ada gangguan di websitenya. Kita cari yang lain saja. Misalnya ini, Bergot 2021. Bergot 2021 kita cari apakah ada. Nah, ini 2021 ada ya. Nah, kita kita cek lagi apakah memang ada. Kita cek. Hmm, gitu ya. Nah, ini kita cek. Nah, apakah benar? Bergot, ya betul. Kemudian tahunnya apakah benar? Nah, tahunnya di sini 2021 benar. Kalau benar berarti sudah benar. Artinya eh, untuk artikel tadi, untuk citasi tadi bisa kita gunakan. Nah, kira-kira begitu Bapak yang bisa saya coba praktekkan ulang untuk Terima kasih, Bu. mengecek. Sama-sama Bapak. Eh, baik, selanjutnya masih pertanyaan yang masuk di chat kolom komentar nih Bu ya. Iya, Bapak. Ini dari Bapak Dr. Makmur. Ini mungkin ini Bu, mungkin yang pertanyaan yang beliau rasain tadi ya. Iya, iya Bapak. Jika outline itu dari kita sendiri, apakah ChatGPT bisa membantu secara maksimal? Oke. Nah, seperti Ya, itu. baik, baik. Terima kasih Dari Pak Dr. Makmur. Mohon maaf tadi tidak bisa menangkap ininya Pak suaranya. Jadi Pak Dr. Makmur di sini saya bisa jawab bahwa iya bisa bisa maksimal. Jadi kalau semakin kita bisa memberikan data kita secara lengkap, maka hasil yang narasi yang disajikan yang dibantu oleh ChatGPT juga akan lebih sesuai dengan keinginan kita gitu, sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi semakin lengkap kita sajikan, semakin apa relevan yang kita sajikan itu pasti akan semakin apa melengkapi, menyempurnakan dari hasil narasi yang disajikan oleh ChatGPT. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Arthur. baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Sriwanti ya. Yang pertanyaannya ChatGPT seperti yang bagus untuk digunakan biar hasilnya tidak banyak variasi. Ini mungkin Ibu ini pertanyaannya itu apa nama-nama aplikasinya, aplikasi Ya. ChatGPT ya. Baik, Boleh baik, Bu terima langsung dijawab? kasih, Ibu. Ibu, jadi ini tentang pertanyaan ChatGPT seperti yang bagus untuk digunakan biar hasilnya tidak plagiasi. Jadi begini, Ibu. Apapun 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 AI-nya, baik itu Ibu menggunakan ChatGPT atau Gemini atau DeepSeek, itu sebenarnya bagus digunakan dan bisa bukan diplagiasi ya. Kalau ChatGPT itu akan bebas plagiasi, tapi ChatGPT itu nanti tidak aman di tulisan AI. Kalau plagiasi aman, Ibu. Jadi dia insya Allah akan bebas dari plagiasi karena beda antara plagiasi dengan tulisan AI. Kalau plagiasi itu kan berarti kan tulisan kita memplagiasi dari tulisan orang lain. Sehingga kalau dicek Turnitin itu tinggi begitu. Tapi kalau ChatGPT itu adalah tulisan AI, yang mana tulisan AI ini eh, jika banyak persentasenya itu akan mempengaruhi tingkat diterimanya artikel kita, proposal kita maupun buku chapter kita. Nah, supaya hasilnya tidak banyak tulisan AI, maka eh, AI tersebut harus kita berikan data kita yang lebih spesifik. Jadi kalau kita melakukan prompting, itu harus kita berikan secara spesifik data
yang mungkin dapat diolah oleh ChatGPT sebagai referensinya dia untuk menghasilkan sebuah narasi yang kita butuhkan itu tadi. Jadi itu secara tidak langsung menjadi satu trik bagaimana supaya tulisan yang disajikan oleh ChatGPT itu aman dari tulisan AI. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Fitri yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Sriwanti. Semoga bisa terjawab ya, Ibu Sriwanti. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Sama-sama, Ibu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan ini pertanyaan yang masuk di chat kolom komentar juga dari Bapak Haris ya. Izin bertanya Ibu, untuk penulisan buku chapter yang dibantu oleh AI, apakah akan mempengaruhi pola pikir para peserta pembuat buku? Karena AI ini kan bisa membuat seseorang terkadang malas untuk berpikir, apalagi di kalangan Gen Z, karena mereka juga menikmati perjalanan AI saat ini. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana untuk penelitian lapangan maupun agenda yang diadakan di kampus seperti di kampung riset. Nah, seperti itu Bu. Dan dari Bapak Haris ya. Ya, baik. Pertanyaan bagus, Bapak Haris. Jadi begini, Bapak. Ya, memang AI ya teknologi apapun ya, kalau dalam ini AI itu seperti dua mata pisau. Jadi dia bisa memang menjadi benar-benar membantu kita, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang akan menyerang apa ya, merugikan kita. Nah, tapi selama AI ini kita gunakan untuk asisten itu tadi, Bapak. Jadi sebagai asisten itu tadi, maka pasti dia akan membantu. Nah, namanya asisten berarti kan yang memegang kendali dari pengetahuan itu kan kita sendiri. Nah, sekarang juga tidak perlu khawatir juga terhadap kekhawatiran ini, misalnya mempengaruhi pola pikir peserta pembuat buku, artinya mempengaruhi pola pikir apa yang cenderung ke negatif gitu ya. Ya, mempengaruhi pola pikir jelas, mempengaruhi pola pikir tergantung personalnya. Jadi kalau misalnya kita ini benar-benar memahami bahwa dalam menulis book chapter ini AI ini adalah sebagai asisten yang dapat membantu mempercepat pekerjaan kita, tentunya ini akan sangat positif. Misalnya awalnya kita bisa memproduksi dalam 2 bulan 2 book chapter, bisa 4 book chapter, tapi kita juga eh, dihadapkan pada tema gitu ya. Kalau mungkin di dalam book chapter itu ada proses seleksi juga. Kalau misalnya kita tidak memiliki ide yang cemerlang, artinya sebuah artikel ilmiah itu baik book chapter maupun jurnal itu juga akan terseleksi gitu ya, terseleksi dan tidak terpublikasi. Nah, tapi kalau kita eh, memiliki ide yang cemerlang, artinya ide itu memang ada kebaruan dan kontribusi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka juga akan mudah untuk bisa diterima. Jadi dalam hal ini sebenarnya asalkan kita menggunakan AI itu secara bijak dengan etika yang sudah saya sebutkan tadi, insya Allah AI ini dapat membantu dalam melakukan pekerjaan kita ini, Bapak. Nah, begitu juga nanti juga akan berdampak baik. Nah, seperti yang saya alami di beberapa dalam 1-2 bulan terakhir nih. Nah, dalam 1-2 bulan terakhir ini saya ada target untuk menulis jurnal yang harus tembus Q2. Nah, biasanya saya kalau menulis jurnal itu, misalnya menulis jurnal Q3, saya butuh waktu sekitar 2 bulan gitu ya. Paling cepat 2 bulan untuk eh, sampai dengan tersubmit. Nah, tapi dengan bantuan AI, saya kemarin bisa dalam 1 bulan itu membuat 2 draft jurnal Q2, yang mana jurnal Q2 itu alhamdulillah dua-duanya diterima gitu, diterima. Tapi ya dengan syarat ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi AI itu benar-benar menjadi asisten saja. Jadi semua ide kita yang pegang. Nah, AI membantu memperluas wawasan begitu.
ini sebaiknya begini, ini ditambahkan ini karena katakanlah kita hanya ada di Malang, tapi AI itu jadi kendaraan kita mensurvei ke Surabaya, mensurvei ke Aceh, mensurvei ke manapun yang kita inginkan. Tinggal kita duduk saja di Malang, misalnya saya di Malang, akan mendapatkan dari agen-agen AI itu datanya, kemudian saya yang mengolah gitu. Nah, maka kalau misalnya dikembalikan ke kampung riset misalnya gitu ya, ya itu pasti ya akan sangat membantu Bapak gitu. Bahkan kalau sekarang itu kalau di dunia kerja, terutama di luar negeri saat ini, kalau anak muda atau orang-orang muda yang melamar pekerjaan itu ditanya apakah sudah memiliki sertifikat AI gitu. Kalau belum punya, mereka ada beberapa perusahaan yang tidak menerima jika karyawan ini tidak memiliki sertifikat AI gitu ya. Jadi ini memang sudah zamannya Bapak. Tinggal kita bagaimana menggunakan AI itu secara bijak. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Fitri yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Haris. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya, saya persilakan ini mungkin kepada para peserta ya, yang ingin menanyakan langsung. Kalau tidak, saya bacakan lagi nih Bu ya. Mungkin ini itu pertanyaan terakhir ini yang masuk di chat kolom komentar. Ini masih ini Bu, itu masih dari pertanyaan dari Bapak Dr. Makmur. Baik-baik. Yang pertanyaannya, saat ini ada outline rancangan buku yang akan saya tulis dan terbitkan. Buku tersebut integrasi keilmuan antara fikih dan manajemen yang berjudul Fikih Manajemen Pendidikan Islam di Era Digital. Pertanyaan saya, kira-kira ChatGPT biasa bisa membantu mencarikan materinya yang relevan dan terhindar plagiasi. Nah, seperti itu, Baik, Bu. dokter, saya izin menjawab ya. Memungkinkan, Kak. Jadi kalau Dokter Makmur ingin menulis ya terkait dengan buku terkait integrasi keilmuan antara fikih dan manajemen berjudul Fikih Manajemen Pendidikan Islam di Era Digital. Kalau kalau tujuannya untuk mencarikan materi yang relevan, yang terhindar dari plagiasi itu sangat memungkinkan untuk ChatGPT biasa. Namun saat nanti ini ingin lebih spesifik, misalnya menjadi satu jurnal dan seterusnya, nah itu barulah harus menggunakan sebaiknya menggunakan yang pro. Tapi kalau yang dari dokter sendiri ada, kemudian ini bisa digunakan referensi dari ChatGPT, maka akan masih ya masih tercover. Tapi kalau misalnya Dokter Makmur ini memiliki sumber dari penelitian sebelumnya yang perlu direferensikan ke ChatGPT itu lebih dari 5. Nah, itu nanti kesulitannya saat upload di filenya. Karena eh, kalau di ChatGPT gratis itu diberikan keterbatasan untuk upload file. Biasanya lebih dari kalau beberapa waktu yang lalu itu jika lebih dari 5 file itu harus menunggu hari berikutnya. Nah, itu kan sangat mengganggu. Nah, kalau saran saya, kalau memang ada memungkinkan untuk bisa yang pro saja. Tapi kalau misalnya memang adanya yang free, itu masih memungkinkan, hanya akan harus lebih telaten lagi karena biasanya dibatasi dengan file-file yang harus diuploadkan itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, dokter. Terima kasih, Guru. Sama-sama, dokter. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Dr. Fitri Marisa yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Makmur ya. Ini merupakan pertanyaan kedua ini. Pertanyaan kedua apa yang ditanyakan oleh Dr. Makmur. Baik, untuk selanjutnya kepada peserta Bapak Ibu semuanya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana nih Ibu Dr. Fitri? Apakah kita baik, ini
Bapak Ibu semuanya, akhirnya sampailah kita di ujung acara. Saya yang mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya, dan juga kami mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yaitu kepada narasumber dari kedua ini yang sudah memberikan materi sekaligus tadi yaitu praktek ya pada workshop ini. Semoga segala ilmu yang sudah didapat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhir kata, saya selaku pembawa acara pamit mundur diri. Maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Sampai ketemu kembali di kegiatan workshop selanjutnya. Baik, sekian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh, Bu kasih Bapak Ibu, terima kasih Dokter. Pak Rizky. Terima Terima kasih kasih. Ibu Terima Ibu Sehat selalu Putri Bapak Ibu, semoga selaku sukses di pemateri. akhirnya. Sama-sama.